Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Bambang Edi Deni Saputro yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pendidikan demokratis di berbagai negara. Nah, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, apa tuh pendidikan demokratis itu? Nah, pendidikan demokratis itu mendorong para siswa sebagai warga negara muda untuk berperan aktif dalam masyarakat dan politik. Nah, di sini pendidikan demokrasi itu berfokus pada hak dan tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam kaitannya di bidang masyarakat sipil, politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Menandaskan bahwa pendidikan untuk hak asasi manusia dan demokrasi sangat penting dan memperkuat penekanan hubungan timbal balik manusia. Nah, tadi itu pengertian dari pendidikan demokratis. Sekarang pendidikan demokratis dalam negara Afghanistan. Nah, sistem pendidikan di Afghanistan ini telah mulai reformasi kritis sejak jatuhnya Taliban, baik dalam hal kebijakan maupun dalam konten pendidikan. Hukum pendidikan Afghanistan meresmikan hak atas pendidikan yang sama dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Sedangkan Kementerian Pendidikan menekankan bahwa pendidikan sebagai dasar agama Islam, prinsip dan respek terhadap hak asasi manusia. Nah, dengan menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas bagi semua orang untuk memungkinkan mereka secara aktif berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan keamanan di Afghanistan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan demokratis dalam negara Azerbaijan. Nah, di sini Kementerian Pendidikan Republik Azerbaijan bertanggung jawab penuh untuk pendidikan di negara tersebut, yaitu baik di semua tingkat ya. Ada Hukum Pendidikan Republik Azerbaijan menetapkan prinsip dan hak yang menginformasikan sistem pendidikan dalam negeri. Pendahuluan untuk hukum menyatakan bahwa tujuan adalah untuk memastikan hak-hak pendidikan warga negara sebagaimana ditegakkan oleh Konstitusi Republik Azerbaijan. 99% populasi Azerbaijan adalah Muslim, dengan Syiahnya itu mayoritas dan Sunni itu minoritas. Dengan demikian, penekanan ini pada toleransi agama serta pentingnya negara sekuler jelas tercermin dalam hukum pendidikan dan kebijakan, dan menetapkan bidang publik dan swasta di mana agama dan demokrasi beroperasi secara bersama. Selanjutnya ada pendidikan demokratis dalam negara Bosnia dan Herzegovina. Nah, di sini pendidikan di Bosnia dan Herzegovina itu mencerminkan sejarah baru dan juga sifatnya itu yang terdesentralisasi dalam hal federal. Sementara Federal Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, lembaga pendidikan di semua tingkat pendidikan dalam lingkungan yang mereka pengaruhi, bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan budaya yang menghargai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Semua warga yang seperti itu dilibatkan dalam konstitusi dan dokumen-dokumen lain mengenai hak asasi manusia. Tujuan umum pendidikan itu muncul dari nilai-nilai umum yang diterima dan universal dari masyarakat demokratis dan dari sistem nilai yang tepat berdasarkan pada sifat-sifat spesifik tradisi etnis, sejarah, budaya, dan agama. Dan yang terakhir ada pendidikan demokratis dalam negara Iran. Di sini pemerintah Iran menuntut pembentukan sistem pendidikan baru, yaitu berbagai perubahan diamati dengan cermat oleh negara-negara muslim lainnya.
dan dianggap sebagai upaya sistematis untuk mengislamisasi pendidikan, dan bagi sejumlah umat lain menjadi contoh sistem pendidikan dalam negara Islam. Dan kaum Islamis dari Maroko sampai Indonesia menuntut perubahan pendidikan yang sama dengan Iran. Meskipun sistem tersebut mengikuti penilaian internal yang pertama dan berdasarkan kinerja buruk para mahasiswa Iran, membuktikan sikap mereka yang tidak efisien dan membuka jalan bagi reformasi penting Presiden Khatami. Sistem ini tidak melemahkan tujuan pendidikan post-revolusionari Iran sebagai sarana untuk membangun intelektual kaum muslim yang berkomitmen. Nah, dari sini, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan, ya, sebagai contoh saya ambil di negara Indonesia sekarang, kalau negara yang demokratis, pendidikan yang demokratis, kalau dalam politik, ya kita adanya pemilu kalau di kehidupan sekarang. Terus kalau di dalam kelas, dalam sekolahan, pemilihan ketua kelas dan pemilihan OSIS, ketua OSIS, dan struktur-struktur lainnya seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pendidikan demokratis itu sangat penting. Karena apa? Semua orang bisa saling bertukar pendapat, bebas mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka, tetapi dengan notabene di situ harus sesuai dengan peraturan yang ada. Cukup sekian video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya, the next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya berguna atau menambah wawasan sedikit mengenai pendidikan demokrasi. Salam dari Mas Bambang.